hadis dhaif tetap boleh diamalkan. Apa kata Imam An-Nawawi? Boleh ya. Al-ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif. Ulama ahli hadis, ahli fikih ijma sepakat boleh mengamalkan hadis dhaif kalau cukup 5 syarat. Ada satu lagi riwayat daripada Abu Umamah. Riwayat Abu Umamah palsu sebab ada seorang perawi nama dia Hasan bin Dinar. Hasan bin Dinar. Hasan bin Dinar pemalsu hadis, sebahagian kata matruk, terlalu dhaif. So dalam banyak-banyak riwayat, riwayat Buraidah aja yang okey. Tapi riwayat Buraidah yang okey ni, sebahagian ulama hadis yang terkemudian mensahihkan dia, saya berkecenderungan untuk kata dia dhaif. Ibn Qayyim kata dia batil. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Mer React TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian semuanya semoga baik-baik saja. Dan buat Anda semua yang baru berjumpa dengan channel ini, please subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan share pada video ini. Oke, seperti biasa, jom di video kali ini kita mengaji kepada Profesor Dr. Ustadz Abdul Somad membahas tentang hadis sahih dan hadis dhaif. Bagaimana kedudukan hadis dhaif di pandangan, ada sudut pandang daripada Ustadz Abdul Somad, dan juga ada Dr. Rozaimi yang selalu mengkritisi teman-teman ya. Kalau masih ada hadis sahih, buat apa kita menggunakan hadis dhaif? Seperti itu teman-teman ya. Wow, ini sangat menarik sekali dan kita sambil belajar teman. Jangan lupa siapkan kopi karena ini sangat panjang sekali, waktunya 20 menit lah ke belakang. Simak sampai habis karena ini merupakan ilmu yang dimana ilmu ini akan menjadi pahala buat kita dan pengetahuan juga. Oke, sebelum kita mengaji, seperti biasa saya Mer React TV ingin mengajak Anda semuanya, khususnya umat muslim atau yang sedang nonton video ini, untuk selalu dan terus selalu istiqomah membiasakan diri bersolawat terlebih dahulu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan beliau kelak senantiasa memberikan pertolongannya kepada kita semua, senantiasa memberikan syafaatnya kepada kita di yaumil qiyamah nantinya. Oke, seperti videonya, jom kita play bersama. Let's go. 3. Ke rumah jamaah. Ustaz Somad, ya. Coba Ustaz baca iklan. Iklan apa kok Pak? Iklan suplemen dari Amerika. Ambo bacalah. Setiap kita makan makanan, ternyata di dalam makanan itu ada racun. Ada white poison, racun putih. Itulah gula yang kita masukkan ke dalam teh, ke dalam kopi, ke dalam susu. Kalau masuk dia ke dalam darah kita, dia menggumpal, menyebabkan darah kita kental. Maka banyak orang tua meminum kapsul pengencer darah. Ambil gula, masukkan ke dalam air, maka langsung nanti airan membeku. Ambil gula, masukkan ke dalam kuali, hidupkan kompor, letakkan sendok. Setelah dingin, angkat sendoknya, ikut terangkat sama-sama kualinya sekalian. Kenapa? Karena membeku. Maka yang membuat darah kita ini membeku dua. Yang pertama gula, yang kedua minyak, kolesterol. Oleh sebab itu jangan terlalu banyak makan minyak, maka banyak-banyaklah merebus. Di antaranya rebus bakwan dan rebus kerupuk. Tapi ini yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah jamaahku. Ambo serius juga lah. Ambo basuho dengan ada orang di Pekanbaru umurnya 85 tahun. Ambo tanya, Bapak umur 85 tahun kok sehat? Ambo sehat Ustaz Abdul Somad. Saya masih belanja ke pasar beli ikan di ayam pagi-pagi. Apa rahasia Bapak bisa sehat? Ikan saya bakar, ayam saya masak pakai air, tidak pakai minyak. Karena minyak kalau masuk ke darah, dia akan menjadi kolesterol dan macam-macam. Kita belah jambu, ada ulat. Tapi kalau kita belah apel, tidak ada ulat di dalam. Kenapa apel tidak ada ulatnya? Kenapa jambu ada ulat? Awak tanya ke anak-anak awak, kok jambu ada ulat? Iko apel tidak ada ulat. Kenapa apel tidak ada ulat? Anak-anak menjawab, karena apel mahal. Karena apel disemprot pakai pestisida. Maka ulat tahu. Kadang pada saat tertentu binatang lebih cerdas daripada kita. Mana contohnya? Ikan asin. Ikan asin di pasar, tidak ada lalat yang mengerumuni ikan asin. Kalau awak belanja ke pasar, ikan asinnya tidak dikerumuni lalat, jangan beli. Sebab apa? Sebab di ikan asin itu ada formalin. Lalat tahu, awak tidak tahu. Di saat tertentu kadang lalat lebih cerdas daripada kita. Kecil lalat, memanglah manusia, kau tidak tahu yang formalin. Formalin pengawet mayat. Maka banyak awak sudah jadi mayat sebelum mati. Allah. Maka ketika formalin masuk ke badan, gula masuk ke badan, minyak masuk ke badan,
Pestisida masuk ke badan, menggumpal di dalam badan, menjadi racun. Itulah yang disebut oleh orang barat CANCER, cancer. Orang barat kalau ditanya, apa penyakitnya? Cancer. Orang awak susah menyebut cancer. Apanya? Kanker. Iya. Menggumpal di dalam daging, operasi, kemo, dan lain sebagainya. Maka Allah. cara menghilangkannya, orang barat punya teori namanya terapi. Apa namanya? Fasting terapi. Baca-baca, apalah nama kasihnya fasting itu? Rupanya fasting artinya tidak makan berat, tidak makan gandum, tidak makan roti, tidak makan ikan, tidak makan nasi, tidak makan kacang-kacangan, hanya minum air dan buah saja. Maka mereka banyak vegetarian. Keceknya dalam 1 bulan paling tidak awak menerapkan fasting terapi kok 8 hari. Dalam setahun 30 hari. Maka ketika membaca, langsung kamu berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebab apa? Sebab Nabi awak sudah mengajarkan teori iko 8 hari dalam sebulan. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. 30 hari dalam setahun. Itulah dia bulan Ramadan. Jadi kalau awak puasa dalam 1 tahun 30 hari berturut-turut terus, maka matilah bibit-bibit penyakit-penyakit yang ada dalam badan kita. Kenapa? Allah. Karena badan memakan sendiri kelebihan yang ada di dalam badan. Oh iya Apa? ya. Kalau ngecek masalah kedokteran niko, sampai dokter pun bingung. Iya apa enggak? Kata pepatah orang Arab, man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Siapa yang bicara bukan pada bidangnya, maka ngomongnya akan ajaib-ajaib. Tapi kok sumbernya ada, bisa dipertanggungjawabkan insyaallah. Makanya nanti orang barat itu akan masuk Islam bukan karena kita meledakkan kedutaan Amerika, tapi karena anak cucu kita menjelaskan tentang mukjizat puasa. Maka kalau ada di antara anak bapak ibu yang berprestasi, nilai IPA, biologi, kimia, fisikanya bagus, masukkan dia ke fakultas kedokteran, masukkan dia ke fakultas hukum, sains, teknologi, supaya dia menjelaskan ajaran Islam. Walaupun dia bukan alim ulama, bukan ustadz, tapi dia tetap memperjuangkan Islam dengan profesinya, insyaallah. Amin. Insyaallah, amin, amin. Mudah-mudahan Kemudian seperti itu ya. Jam 6 sore. Yang ke-8, jam 6 sore bapak-bapak sudah mulai menghidupkan sepeda motor. Jam 6, berbuka jam 6.27, jam 6 nyala siap. Kalau ditanya dari bininya, udah akan pai ke mana? Jangan kau tanya kemana aku pergi. Pai kosong, pulang 5 kiri, 5 kanan. Dari mulai semangka, melon, kacang goreng, bakwan, segala macam makanan dibawa. Begitu sampai ke rumah, diletakkan di meja makan, lalu kemudian tadanga azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahumma lakal Allahu sumtu bika amantu ala rizqi afdaltu birahmatika ya arhamar rahimin. Anak pun datang memberitahu, Papa, apa? Itu tadi azan Jakarta. Maka yakinkan di bulan puasa iko bahwa itu memang azan kota Padang. Sebab apa? Sebab di bulan puasa sado azan ko mirip dengan azan maghrib. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hawa nafsu diajarkan di bulan Ramadan. Masuk 2 teguk air, masuk 2-3 butir kurma, kalau bisa ganjil. Kurma yang masuk ke paru awak itu ganjil. Innallaha watir, Allah maha ganjil. Yuhibbul witra, Allah suka pada yang ganjil. Makanya salat witir ganjil. Kurma yang dimakan ganjil. 1, 3, 5, 7. Bapak makan ganjil? Alhamdulillah Pak Ustaz. Berapa? 3 kotak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jangan baca doa ini. Doa ini hadisnya dhaif. Doa yang bagus adalah dhahabaz zama'u wa btallatil uruqu wa thabatal ajru. Sama-sama dhaif. Dhahabaz zama'u wa btallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Dhaif juga. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar. Dhaif juga. Hadis dhaif tetap boleh diamalkan. Apa kata Imam An-Nawawi? Boleh ya. Ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif. Ulama ahli hadis, ahli fikih ijma sepakat boleh mengamalkan hadis dhaif kalau cukup 5 syarat. Ini teman-teman ya. Intinya ini adalah hadis dhaif. Jadi, hadis dhaif itu siapa sih mengatakan tidak boleh diamalkan? Hanya Dr. Rozaimi loh. Tapi yang jelas hadis dhaif ini boleh diamalkan dan sangat-sangat boleh. Tapi 5 syarat. Oke, apa saja kita dengarkan. Yang pertama, bukan dalam masalah halal haram. Halal haram, oke. Bukan dalam masalah akidah. Akidah, oke. Tidak ada periwayatnya yang pendusta pembohong. Nang Oke. masih bernaung di bawah hadis sahih. Nang kalimo untuk fadail amal. Allah Jelas. malaikat silakan. Dhahabaz zama'u silakan. Awak khawatir ada preman nan baru tobat, ikolah puasoinyo nan patamu. Allah. Dan sebelah Jelas ya. kanan dhahabaz zama'u wa btallatil uruqu. Dan sebelah kiri Allahumma laka sumtu. Inyo alun hafal dua-duanya.
Keceknya bismillahnya makan. Rancaan boleh dari kalian berdua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, samillah, sebut nama Allah. Jangan masalah-masalah khilafiyah membuat kita berkelahi di bulan yang penuh dengan rahmat, ampunan, maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dianjurkan untuk berbuka dengan yang manis-manis. Supaya apa? Karena usus kita ini 14 jam kering tidak ada. Kalau dimasukkan dia es, minuman dingin. Coba nanti Bapak Ibu bawa naik sepeda motor, knalpotnya panas, siramkan air es. Insya Allah mengelupas kulit-kulitnya. Itulah mengapa banyak orang umurnya 40 tapi ususnya sudah berumur 80. Kenapa? Karena terlalu banyak minum air dingin, membeku dan lain sebagainya. Maka bagus ikut sunnah, makan yang manis dan hangat-hangat. Lah, ini merupakan ceramah yang luar biasa, teman-teman ya. Ingat, pertama intinya adalah hadis dhaif. Hadis dhaif itu boleh digunakan, teman-teman. Syarat sudah dijelaskan oleh Ustaz Abdul Somad. Dan yang kedua adalah tentang kesehatan. Ini luar biasa. Kesehatan yang patut kita ketahui hari ini adalah ya ini, menjaga kebugaran tubuh, menjaga kesehatan tubuh agar jauh daripada penyakit. Jelas teman-teman ya, bisa dicatat atau bolehlah teman-teman tonton lagi. Jangan lupa like, comment, dan share. Oke, kita lanjut. Lalu kemudian setelah berbuka, jangan terlalu banyak makan. Karena banyak orang menganggap bulan puasa bulan mempercepat makan. Allah. Makan pagi dipercepat jam ampe, makan malam dipercepat jam 6.30, makan siang ditiadakan. Makan pagi dipercepat, makan malam dipercepat, makan siang didelete, dibalas waktu azan maghrib. Azan maghrib hari pembalasan. Hari pembalasan. Setelah selesai berbuka, hari pembalasan. Masuk air dingin, air suam kuku, air hangat, lalu kemudian sholat maghrib berjamaah. Setelah itu makan jangan terlalu banyak. Kenapa? Dibagi sepertiga. Sepertiga untuk air, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk napas. Begitu kata hadis Nabi. Banyak orang sekarang tidak lagi sepertiga, habis semuanya, sehingga tidak ada lagi sempat bernapas. Napasnya tinggal sejengkal macam sakratul maut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk yang ke-8. Malam ada satu ibadah namanya tarawih. Masuk tarawih ya. Habis 2 rakaat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tagak, langsung berdiri. Tapi setelah sampai rakaat, duduk istirahat. Duduk istirahat bahasa Arabnya tarwihah. Habis sampai rakaat, tarwihah. Habis sampai rakaat, tarwihah. Tarwihah, tarwihah, tarwihah. Bahasa Arab jamaknya tarawih. Salat tarawih adalah salat yang pakai duduk istirahat. Kenapa pakai duduk istirahat? Karena tegaknya lama. Sebab Nabi ketika tegak itu sampai bengkak kedua kakinya. Pada masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, diangkat imam namanya Ubay bin Ka'ab, diperpendek bacaannya menjadi 1 juz 1 malam. Lalu kemudian mereka pun sholat karena Ubay paling bagus hafalannya, paling bagus suaranya, paling kuat akalnya. 1 malam 1 juz. Orang di Makkah beda dengan orang di Madinah. Di Madinah mereka menambah rakaat menjadi 36 rakaat. Di Makkah 23 rakaat karena mereka ketika berhenti ada yang bertawaf. Sedangkan di Madinah tak bisa tawaf. Saat istirahat itu mereka tambah 2 rakaat pendek. Akhirnya di Makkah 23, lalu di kota Madinah 36 rakaat. Akhirnya apa kata Syekh Atiyah Safar dalam kitab Fatwa Al-Azhar, ini ulama besar Al-Azhar Kairo Mesir, masalah salat tarawih tidak ada rakaat tertentu. Pilihannya cuma 2. Kalau ayatnya panjang, rakaatnya seketek. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Kalau ayatnya panjang, itu sejarahnya ya. Seketek. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Orang Indonesia cerdas, dikombinasikannya antara 2. Rakaatnya seketek, ayatnya pendek, dapat dua-duanya. Iya. Maka yang ingin Anda sampaikan, jangan berkelahi hanya karena jumlah rakaat tarawih. Yang penting kita melaksanakan salat sunat tarawih. Maroko agak unik seketek. Jadi di Maroko habis salat isya tarawihnya 10 rakaat. Beko malam jam-jam 3 orang ke masjid lagi 10 rakaat lagi baru ditambahnya witir. Jadi 3 balik. 10 tambah 3 balik 23 rakaat. Masalah teknisnya saja dan berbeda-beda. Ini semua kita ambil pelajaran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di sela-sela tarawih maka orang Makkah tawaf, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah. Orang Madinah tak bisa tawaf karena Ka'bah tak ada. Mereka salat ringan, ada yang baca Quran saat duduk istirahat.
Itulah dalil orang membaca tasbih di celah-celah sela-sela tarawih. Oh. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Terbayang kolak pisang. Iya. Maka kalau ada orang yang bertasbih, Allahu Akbar. bertahmid, bertakbir di sela-sela rakaat tarawih, ada pula Bilal yang mengasih tahu, Al-Khalifatul Awwal Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an. Orang jadi ingat, oh sudah 4 rakaat. Al-Khalifatul Tsani Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Oh 8 rakaat. Al-Khalifatul Tsalis Utsman ibnu Affan radhiyallahu an. Karena tidak ingat. Jadi kalau mau pakai silakan pakai, tapi makharijul hurufnya betul. Saya meminta kepada kawan-kawan sahabat-sahabat di Kementerian Agama, di Majelis Ulama Indonesia untuk menuliskan teks Bilal itu di print, di laminating supaya dibaca. Sebab banyak juga masjid musola tak jelas lagi tapun dibaca. Allah mabud. Iya. Sering. Imamnya lambe, makmumnya cabut. Aduh, betul. Apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad itu sangat-sangat betul sekali. Padahal kalau dengan cara yang merdu-merdu seperti ini, pasti meskipun sholatnya agak sedikit lama, itu betah teman-teman ya. Terkadang gini, Wam Salam Muhammad, itu nggak jelas teman-teman. Padahal itu bisa menambah dosa sebenarnya. Tapi kalau kita suaranya merdu, pelan, tartil, maka jamaah pasti betah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal tasbih ini baik. Salat tarawihnya juga pelan. Bagaimana kalau imam kami satu napas Pak Ustaz? Tidak salah. Oh, ya. Lanjut, Dr. Ada satu Rozin, lagi ya. riwayat daripada Abu Umamah. Riwayat Abu Umamah palsu. Sebab ada seorang perawi nama dia Hasan bin Dinar. Hasan bin Dinar. Hasan bin Dinar pemalsu hadis, sebahagian kata matruk, terlalu dhaif. So dalam banyak-banyak riwayat, riwayat Buraidah aja yang okey. Tapi riwayat Buraidah yang okey ni, sebahagian ulama hadis yang terkemudian mensahihkan dia, saya berkecenderungan untuk kata dia dhaif. Ibn Qayyim kata dia batil. Pasal apa Ibn Qayyim kata dia batil? Syadid sangat. Sebab batil ni kadang-kadang bukan melihat kepada sanad aja. Kena tengok matan sekali. Takkan Nabi ni terlalu memilih ataupun kita panggil apa? Discriminate orang yang muka tak bagus. Orang muka tak bagus jangan hantar pergi kat Nabi. Diskriminasi. Itu pada pandangan Ibn Qayyim. Saya cuba untuk defend orang yang sahihkan hadis ni. Dengar elok Saya orang kata saya Albani kedua pula. Saya dalam isu ni saya tak setuju dengan Albani. Dan banyak benda juga saya sebut pada tuan-tuan saya tak setuju dengan Albani kan. Dalam isu ni saya nampak macam lebih kepada dhaif. Tapi orang yang kata sahih, adakah dia faham Nabi mendiskriminasi? Tak. Kerana dia faham dengan cara yang lain. Kita faham cara macam mana? Nabi pesan kepada orang yang nak hantar wakil kepada negara, hantar orang yang muka lawa, nama bagus. Sebab Nabi pun masa hantar utusan, Nabi hantar Dihyah. Sebab Dihyah ni orang dia tampan. Sebab apa bila nak hantar utusan negara, hantar orang yang tampan? Sebab di urusan negara, diplomasi, urusan besar, nama kena bagus. So kalau nama pun orang dengar boleh gelak, dia wakil negara. Wakil negara. Cakap kena pandai, kena ada karisma. Kan? Kena ada karisma bercakap. Muka kena nampak kacak, dia tampan sikit lah. Kan? Kalau muka serabai, janggut pun apa? Kulit udang semalam duk lekat lagi. Nak jadi wakil negara, orang pun tengok, ni ke kerajaan Islam? Adalah dia punya logik dia tu. Adalah munasyabah dia tu. So, isu ni kita kata isu khilaf lah. Isu khilaf. Siapa yang nak taklid pada Ibn Hajar dia silakan. Boleh. Ada tafsiran dia. Bukan nak kata diskriminasi. Siapa nak ikut Ibn Qayyim, silakan. Kerana dia juga ada dia. Akhirnya kita akan kata penilaian hadis adalah ijtihad daripada para ulama. Maksudnya ijtihad. Bila ruang ijtihad tu, dia akan beza pendapat lah. Ada yang kata sahih, ada yang kata dhaif. Tapi bila mana ada khilaf, nak lebih selamat kata dhaif ke kata sahih?
Ha? Dhaif lah. Pasal apa nak selamat kena kata dhaif? Kerana asalnya hadis tidak sahih sehingga dibuktikan sebaliknya. Macam mana ustaz kaedah ni boleh pakai? Kaedah ni boleh pakai bila kita baca kitab ulum hadis. Hadis nak jadi sahih kena ada 5 syarat. Satu syarat hilang atau lebih, habis. Dia letak syarat kan? Credibility perawi. Dalam banyak-banyak perawi tu yang kita bincang tadi ni, Abu Salamah okey, Yahya bin Abi Katsir okey, Abu Hurairah lagi lah okey. Jadi pada seorang je yang problem. Habis semua. Kerana asal hukum hadis tidak sahih. Sebab apa asal tak sahih? Sebab manusia ini biasanya asalnya diam. Dia tak bercakap sehingga dibuktikan sebaliknya. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Masya Allah luar biasa, kita sudah mendengarkan ceramah daripada Profesor Dr. Ustadz Abdul Somad, yang dimana ceramahnya selalu membuat kita itu benar-benar yang disampaikan tuh meresap teman-teman ya. Akhirnya kita tahulah bagaimana cara membedakan hadis dhaif dan hadis sahih, dan bagaimana cara menggunakan hadis dhaif teman-teman. Ada 5 syarat teman-teman ya, bukan akidah, bukan bertentangan dengan keyakinan dan lain sebagainya. Tapi kalau kata Dr. Rozemi mengatakan bahwa hadis dhaif itu tidak patut digunakan karena meskipun perawinya kuat, tapi ada salah satu perawi yang lemah, maka itu sudah kesahihannya sudah tidak ada. Dan itu tidak wajib dipakai, kan seperti itu. Padahal kata Ustaz Abdul Somad itu boleh, tapi kalau tidak bertentangan dengan keyakinan. Itu ya. Oke, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan hari ini menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, ladang pahala, pengampunan dosa, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi buat Anda semua yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Seperti biasa, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu channel daripada Mer React TV ini. Baik, kita akhiri dengan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'man maula wa liman nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita ketemu next video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.